Demokrat Siap. Demokrat Setia. Demokrat. Jaya. 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 Sejak Mas Ahaye terpilih sebagai Ketua Umum pada Kongres kelima Partai Demokrat di Jakarta, DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta tunduk dan patuh atas keputusan Kongres tersebut. Ketundukan dan kepatuhan itu menjadi dasar pijakan dalam tradisi serta kader jiwa Partai Demokrat yang telah banyak dicontoh oleh Pak SBY juga oleh Pak Ahaye sebagai Ketua Umum. Untuk itulah apa yang menjadi arahan, program, dan kebijakan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ahaye selalu dilaksanakan oleh pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta. Loyalitas pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Umum Ahaye adalah solid karena Ketua Umum Ahaye adalah ikon Partai Demokrat, pemimpin masa depan bagi Indonesia. Jadi Musda ini yang melaksanakan DPP dalam bentuk surat keputusan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, kemudian memberikan mandat sepenuhnya kepada Kepala BPOKK. Bukan Kepala BPOKK yang melaksanakan, ini kebutuhannya Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Kami juga telah melakukan verifikasi terhadap pemilik suara dan telah hadir yang hari ini sudah terabsen telah melebihi jumlah yang ditetapkan di dalam peraturan organisasi bab 3 pasal 10 poin H. Butir 1 bahwa quorum keabsahan Musda dihadiri minimal setengah jumlah pemilik suara sah. Jadi kalau setengahnya saja DPC, DPD, DPP hadir di sini itu sah untuk dilaksanakan. Apalagi hari ini komplit semuanya hadir. Untuk itu Musda sudah sah dan siap dilaksanakan pada hari ini. Pada hari ini kita dapat melaksanakan Musda kelima DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Tentu proses tahapan hari ini dan aturan main sudah dijelaskan oleh Kepala BPOKK. Namun kami mendapat kabar dari Ketua Umum dari Amerika yang berbeda 13 jam. Beliau ingin menyapa langsung para kader kita, para kader utama Partai Demokrat yang ada di DKI. Untuk itu, mari kita sambut dengan hangat, dengan tepukan tangan yang keras, Ketua Umum kita, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kami persilahkan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas ridho dan perkenannya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kebersamaan dalam Forum Musda kelima DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta hari ini. Ini adalah sebuah acara yang mulia, yang insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Bung Teguh Rifki Harsha yang tadi sudah menyapa seluruh pimpinan, pengurus, dan kader utama Partai Demokrat di DKI Jakarta, dan juga terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyapa secara langsung. Walaupun tadi dijelaskan kita berbeda 13 jam, ribuan kilometer, tetapi suasana hangat dan energi positif dari Jakarta bisa saya rasakan di sini. Siap. Terima kasih juga kepada Kepala BPOKK, Kang Herman Hairon, yang tadi juga sudah menyampaikan pengantar Musda loud and clear, jelas. Maksud dan tujuan Musda ini berdasarkan amanah konstitusi partai yang kita jaga bersama, yaitu AD dan ART 2020, termasuk juga berbagai peraturan organisasi, Juklak dan Juknis yang mengatur terselenggaranya Musda di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Saya harus mengapresiasi secara khusus Sekjen dan Kepala BPOKK yang terus menjalankan roda organisasi. Dan ini adalah semangat kita semua, bukan hanya DPP, tetapi saya yakin
ingin juga di tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai dengan seluruh kader yang berada di akar rumput, bahwa untuk menyongsong kontestasi pemilu 2024 mendatang yang waktunya tidak lama lagi, dibutuhkan konsolidasi organisasi. Bukan hanya secara formal, dan tentu saya tidak berharap bahwa Musda ini hanya sebagai sesuatu yang seremonial. Tetapi lebih daripada itu, kita berharap melalui Musda akan hadir semangat yang semakin mengokohkan perjuangan kita menyongsong kesuksesan dan insya Allah kemenangan kita di tahun 2024 mendatang, khususnya di DKI Jakarta. Ini adalah niat, ikhtiar, dan perjuangan kita semuanya. Saya perlu menyampaikan ini karena mungkin ada beberapa yang berpandangan bahwa tidak perlu dilakukan Musda saat ini ataupun bisa diundur ke waktu yang lain. Tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BPOKK, tujuannya hanya satu, yaitu agar kita bisa lebih sigap, lebih mempersiapkan diri dalam rangka menyusun strategi dan juga langkah-langkah kita menuju politik 2024 nanti. Dan saya mengapresiasi terselenggaranya Musda di DKI Jakarta ini. Terima kasih sekali lagi kepada BPOKK yang tak henti-hentinya berkeliling Nusantara, dalam satu hari bisa berada di 2 provinsi yang berbeda, dan hari ini sudah berada di Jakarta. Saya tentu juga menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran deputi BPOKK yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga tentu mengucapkan terima kasih kepada para senior yang juga sudah berkenan hadir dalam Musda kelima ini. Saya lihat ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Nahrawi Ramli. Tepuk tangan untuk Pak Nara. Ketua Mahkamah Partai yang mulia. Ini baru senior yang bisa kita tiru. Ini juga jenderal yang patut kita tiru. Jadi terima kasih Mbak Benara, dalam suka dan duka, hati dan pikirannya selalu bersama kita, kader-kader, generasi penerus beliau, terutama di DKI Jakarta. Tadi Bang Santoso saya dengar juga menyebutkan bahwa Pak Nara adalah mentor atau guru atau orang tua, khususnya bagi para kader di Jakarta. Terima kasih Pak Nara sudah hadir bersama-sama kita. Saya juga ingin menyapa salah satu senior juga pejuang partai, yaitu Ibu Melani Suharli, yang juga saat ini sebagai anggota DPR RI, termasuk juga anggota Majelis Tinggi Partai. Terima kasih Bu Melani Suharli, juga telah hadir bersama-sama kader yang lain. Kemudian tentunya tak lupa, dan yang paling spesial tentunya adalah tuan rumah sekaligus juga penyelenggara adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, Bang Santoso. Tepuk tangan untuk Bang Santoso. Saya tadi sempat mendengarkan pidato politiknya Bang Santoso yang menjelaskan kepada kita semua apa saja yang telah dilakukan dan dicapai dalam kepemimpinan dan juga kepengurusan selama ini. Dan juga menyampaikan dengan besar hati, tentunya dalam sebuah organisasi banyak dinamika, ada hal-hal yang belum berhasil dicapai, tetapi itu semua mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Segala yang baik kita apresiasi, yang belum baik ya kita perbaiki ke depan. Tapi saya juga mengapresiasi di sini kepada seluruh kader, terutama juga hadir bersama kita para ketua DPC, para pemilik hak suara yang sah. Mana para ketua DPC, boleh angkat tangannya atau berdiri? Ya, terima kasih. Selama ini juga telah bahu-membahu, termasuk dalam mengawal dan menjaga kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat dalam menghadapi rongrongan mereka yang mencoba untuk merampas apa yang kita miliki. Silakan duduk kembali, para ketua DPC. Para pengurus DPD yang lain, ada sekretaris Pak Haji Mizan, bendahara Bu Mariana Harahap, juga anggota fraksi Partai Demokrat di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih semuanya telah bersama-sama kita. Tentunya saya hanya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu sekalian, para sahabat, seluruh kader yang saya cintai dan banggakan. Marilah kita meneguhkan komitmen kita untuk menjaga apa yang telah kita perjuangkan dan rawat selama ini. Di antara yang paling fundamental dan paling mahal harganya adalah soliditas. Saya mengikuti dan sebuah kewajaran jika suasana menjelang Musda menghangat. Tentu tidak hanya di DKI Jakarta, tapi di berbagai daerah lainnya.
Tapi itu semua saya anggap hal yang wajar dan sehat. Sehat dalam arti organisasi, apalagi organisasi politik, pasti ada berbagai pandangan dan suara. Sekali lagi itu sehat. Yang penting diletakkan secara proporsional, diletakkan pada tempatnya. Jangan sampai kemudian yang seharusnya Musda menjadi ajang konsolidasi, rekonsiliasi, harmonisasi, tapi justru sebaliknya. Kalau ini yang terjadi, maka kita akan mundur ke belakang. Rasanya jerih payah Bapak Ibu sekalian, keringat kita semua akan sia-sia kalau kemudian Musda justru membuat kita tercerai-berai atau terbelah. Oleh karena itu, saya berharap dan menghimbau kepada kita semuanya agar bersikap dewasa, menggunakan hak kita, tapi juga menghormati perbedaan. Gunakan momentum demokratis ini untuk menghadirkan gagasan terbaik. Pemimpin, pengurus datang dan pergi. Tetapi yang tidak boleh kita abaikan adalah kebersamaan kita sebagai keluarga besar. Partai Demokrat adalah rumah besar untuk kita semuanya. Sedih rasanya kalau kemudian keluarga kita terpecah. Dengan demikian, sekali lagi saya berharap agar Musda ini bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, demokratis, legitimate, dan juga bermartabat. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap ya untuk menjalankan Musda dengan baik, Bapak Ibu? Siap! Ah, itu baru suaranya jelas. Terima kasih. Kita memiliki jalan ke depan, insya Allah, dengan kerja keras tentunya. Sejumlah lembaga survei di Indonesia ini telah menempatkan Partai Demokrat pada posisi yang semakin baik. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Tetapi mari kita tidak cepat berpuas diri, karena itu semua adalah survei, prediksi. Prediksi bisa menjadi kenyataan jika kita benar-benar berjuang sekuat tenaga, termasuk di DKI Jakarta. Kita bersyukur DPR RI kita terisi di 2 dapil. 1 dapil masih kosong. Ini menjadi PR dan juga target untuk kita capai bersama. Ingat, Demokrat pernah berjaya di Jakarta. Walaupun tentu suasana dan situasinya berbeda dari setiap tahun politik. Tetapi ke depan terbuka jalan. Insya Allah kalau kita benar-benar mempersiapkannya dari sekarang. DPRD Provinsi juga demikian. Kita bersyukur sekarang memiliki 10 anggota DPRD dan mudah-mudahan ke depan yang sudah terpilih kembali, tetapi lebih banyak lagi yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Amin. Kita juga berharap bukan hanya fokus pada pemilihan legislatif nanti, tetapi kita juga mudah-mudahan diberikan jalan bagi kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk juga bisa berlaga dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Semua itu tidak ada yang tidak mungkin dalam sebuah kehidupan. Oleh karena itu, tinggal bagaimana kita nanti setelah selesainya Musda, kemudian diikuti dengan Muscap, dan pada akhirnya kita lakukan langkah-langkah yang lebih taktis lagi. Ini adalah harapan kita semuanya. Sekali lagi, marilah kita jadikan momentum Musda ini untuk menyatukan pikiran, energi kita untuk berbuat yang terbaik. Sesuai dengan yel-yel kita, yang kita gelorakan bersama, saya tadi juga dengar, sudah dilakukan, sudah diteriakan yel-yel kebanggaan kita, Demokrat siap. Ya, kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan menunggu besok, jangan menunggu 2022, 2023, terlambat. Dari sekarang kita sudah menyiapkan diri. Siapkan mesin politik kita, manusianya, kadernya harus tangguh, harus militan, harus benar-benar memiliki kapasitas untuk bekerja secara maksimal di lapangan. Yang kedua, Demokrat setia. Dengan kesetiaan, loyalitas, soliditas bisa terbangun. Ingat, kita harus selalu siaga menghadapi segala bentuk rongrongan, ancaman terhadap kedaulatan partai kita. Dengan kesetiaan, dengan loyalitas tadi dan soliditas, maka kita bisa membangun mesin tempur yang juga efektif dalam menghadapi pertarungan politik nanti. Dan yang terakhir, insya Allah, jika itu semua kita lakukan, Demokrat kembali berjaya. Jaya, jaya, jaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dari Bapak Ibu, segenap kader yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih kepada jajaran pengurus yang sebentar lagi akan demisioner. Kita ikuti Musda ini dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya berharap semua ini membawa kebaikan, kemajuan, dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.